Baiklah, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan lomba bercerita virtual dalam rangka Bulan Bahasa KBTK Islam Al-Azhar 10 Serang yang diawali dari peserta kelompok bermain. Peserta yang pertama, Ananda Haula dari kelompok Mawar. Halo, nama saya Haula. Ini berpercaya. Ini buat turun air. Ini buat angkat pasir. Ini buat naik. Ini buat mundur. Ini buat mundur. Ini buat maju. Ini buat maju. Ini buat mundur. Ini buat muter. Ini buat muter. Ini buat turun pasir. Ini mesinnya. Ini tolongnya. Ini biar nggak hujan. Peserta yang kedua yaitu Ananda Kanaya dari kelompok Mawar. Hai kan teman-teman, boneka aku mau jadi kak. Hadiah ayah. Aku sayang sama Janika. Jika suka bermain. Janika bisa makan lah teman-teman. Ini hadiah karena aku suka membantu ayah. Rambutnya warna kuning, matanya warna biru. Dia cantik sekali. Teman-teman, main yuk. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Dan yang ketiga, peserta yang ketiga yaitu Ratu Sarah dari kelompok Mawar. Ya. Ya. Teman-teman, gigi dede bolong. Ya. Gara-gara makan Yupi, makan permen. Jadi dibeliin nama udah jadinya. Giginya dede bersih deh jadinya. Terima kasih ayah. Peserta yang keempat, Ananda Ijaz dari kelompok Melati. Lego. Terus Legonya warna apa? Ada warna apa aja? Hijau. Pink. Terus? Merah. Merah. Terus? Biru. Dapat beli siapa Legonya? Mama. Dapat beli mama. Di mana belinya? Jauh. Di Carrefour. Di jauh. Oh, di jauh. Ijaznya nggak ikut? Enggak. Buat dibikin apa Legonya? Pesawat. Terus bikin apa lagi? Kenapa lagi? Hah? Dibikin apa lagi, Tas? Bisa dibikin mobil nggak Legonya? Tas, bisa dibikin mobil? Enggak. Oh, bisanya dibikin apa lagi? Peserta yang kelima, Ananda Nadira dari kelompok Melati. Assalamualaikum Ibu guru dan teman-teman. Saya mau cerita tentang gajah. Namanya Meli. Hai. Meli punya belayarnya dan telinganya besar. Telinganya ada 2.
jadi dua telinganya. Meli suka banget pakai alat. Kalau alatnya dilepas nanti Meli nggak bisa dengar. Meli suka banget pakai alat. Bisa dengar Mommy, suara air, suara apa ya? TV. Semuanya Mama juga. Kalau seperti Nadira pakai alat. Lihat. Tuh, Nadira ada di telinga. Seperti Nadira. Lagi ya. Terus apa lagi, Mami? Terus Meli makan buah sama rumput. Rumputnya pakai ini berlayar. Masukkan ininya, ngambil ininya dulu masukin ininya ke balai, terus minum, terus di air, terus masukkan lagi deh ke mulut. Dadah, udah dulu dah. Peserta yang keenam yaitu Ananda Nyimas Alisa dari kelompok Melati. Assalamualaikum guru-guru, teman-teman. Aku Esya. Mau cerita tentang Bunda suka aku. Ini bonekanya Bel. Ini bolanya warna pink. Warna merah. Ini Hello Kitty. Ini Hello Kitty juga. Ini bayi. Ini Bel. Orange. Ini warnanya hijau. Dadah teman-teman. Assalamualaikum. Baiklah, untuk peserta selanjutnya yaitu peserta nomor 7 atas nama Ananda Zahra dari kelompok Melati. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kakak Jara. Umurnya 3 tahun 9 bulan. Sekolahku di TK Al-Azhar. Ini adalah boneka Kiko. Rambutnya berwarna ungu, tanduknya berwarna kuning. Bajunya bagus sekali. Saya suka sepatunya juga semua warna biru. Saya suka sekali. Wassalamualaikum. Selanjutnya, peserta yang ke-8 atas nama Ananda Anindita dari kelompok Melati. Aku pernah ketetelan.
Jangan obatin mama. Cita-cita aku pengen jadi dokter. Selanjutnya yaitu peserta yang terakhir, peserta nomor 9 atas nama Ananda Arsen dari kelompok Melati. Halo, guru dan teman-teman. Arsen buat balon dan menggambar bola dan melipat sapu tangan. Lihat ya, kalian bisa buat. Hore, hore! Baiklah, kita lanjutkan pada peserta kelompok A untuk kategori putra dan kelompok A kategori putri. Yang pertama, peserta yang pertama yaitu Ananda Arvin dari kelompok A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Arvin. Di rumah aku punya kucing dua, namanya Johnny sama Junior. Pas siang aku juga punya di rumah juga punya ikan don warna-warni. Terus pas siang-siang Arvin tak kasih makan ikan sama kucing. Terus lupa Arvin tak kasih minum. Terus Junior sama Johnny minum di kolam. Terus Johnny-nya kepleset. Terus bikin Arvin ketawa. Terus Arvin dibantuin naik pakai jaring. Terus Johnny-nya kedinginan. Cerita Arvin sudah. Wassalamualaikum. Selanjutnya, peserta yang kedua yaitu Ananda Arka dari kelompok A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mau tentang cerita anak domba dan serigala. Pada suatu hari ada anak domba lagi main. Dia masuk ke rumah melihat hewan liar. Ibunya pergi, serigala datang. Tunjukkan kakinya hitam, kasih tepung putih, masuk, lari-lari semuanya. Terus ketemu semua, terus makan deh. Habis itu ibunya datang, segalanya bobo. Terus ibunya datang, hei anak-anakku hilang, lari. Tengok, mari, nyari susah. Terus di kotak yang itu. Terus abis itu ketemu anak satu, segalanya lagi tidur. Abis itu ambilkan jarum benang, gunting, ambil. Terus datang anaknya, ibunya potong, terus masukkan batu, terus udah deh. Anak-anaknya semua pergi ke rumahnya. Habis itu dia pengen minum aus. Terus segalanya kejebur deh, mati. Segala mati. Udah selesai.
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta yang ketiga yaitu dari Ananda Davi dari kelompok A1. Hai, nama aku Davi dari A1. Aku mau cerita kelinci versus kura-kura. Di sebuah hutan ada semua hewan bersahabat. Ada salah satu yang larinya cepat. Itulah kelinci. Dan dia selalu dan berisi. Aku sampai menunggumu dari tadi, Rubah. Aku sampai mengantuk. Aku siapkan emas. Siapa yang mau kamu menantang aku? Tidak. Oh, melihat? Tidak, makasih. Masamu? Tidak, yang lain saja. Aku mama yang terhebat di hutan ini. Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Kau sangka bersiap-siap kekalahanmu besok pagi, kura-kura. Di besok harinya siap bakal berlomba. Bersedia, siap, 3, 2, 1. Hah? Kapan dia melewatiku? Hah? Ini tidak mungkin. Dia merasa malu mendekati kura-kura. Dan dia aku kalah darimu, kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ya. Aku minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek binatang lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini aku menyadarkanku. Akan bermain bersama. Dadah.
Peserta yang kelima masih pada kategori putra, yaitu Ananda Kenar dari kelompok A2. Hai teman-teman, kita ada Uyu, ada anak Aima lagi main. Terus bapaknya tidak ada, ibunya juga tidak ada. Terus anak-anaknya suka harus bobo. Bapak ibunya yang itu deh. Dah. Peserta selanjutnya, peserta yang keempat, yaitu Ananda L dari kelompok A2. Hai guys, apa kabar? Namaku Abang El. Tadi Abang tangkap keong sama kupu-kupu sama umang-umang. Abang keong dapatnya yang 3. Kupu-kupu kayak gimana? Kupu-kupu bisa terbang kayak gini. Keongnya dapat berapa, Abang? Dapat 3, yang mau dapat 1. Itu kupu-kupunya dapat 1. Oh gitu. Terus Abang seneng nggak main? Senang sekali. Mau lagi nggak jalan-jalan? Iya. Kemana? Abang ambil keong lagi. Mau kemana jalan-jalannya? Mau ke Pantai. pantai, iya, ke pantai ayah. Mau nangkap apa? Nangkap ikan. Ini kan udah dikalahin. Ikan sama Wayana. apa? Ikan sama apa? Ikan sama keong. Teman-teman. Dadah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Peserta yang kelima, yaitu Ananda Haikal dari kelompok A3. Hai, nama saya Haikal dan saya akan mencerita tentang dinosaurus raptor. Sangat gigi tajam dan makanannya adalah daging, dan juga kakinya kuat, berjalan cepat, dan juga dia larinya seperti ini, dan juga dia sarungnya bisa seperti ini. Saya tunjukin dengan Stegosaurus ya. Dia bisa bertarung dengan sangat baik, tapi kalau dia bertarung dengan T-Rex tidak baik karena dia cuma bisa kabur dengan T-Rex. Stegosaurus ada binatang yang punya duri di punggungnya, dan juga dia makanannya rumput, dan juga ekornya ada durinya. Juga ayo kita lihat gimana cara dia bertarung dengan raptor ya. Dan juga jalan Stegosaurus sedikit lambat, tapi raptor lebih cepat lagi. Juga itu juga biasanya makanan dia sekarang nih, makanan dia adalah itu rumput, dan juga dia di punggungnya berduri, ekornya juga berduri. Begini nih saya tunjukin. Begini juga saya akan kasih tahu kalau Stegosaurus itu juga jalannya kakinya ada 4 seperti itu, seperti Triceratops. Triceratops adalah dinosaurus yang lawannya kayak gini. Saya akan tunjukin. Dia pakai tanduk kuatnya untuk mendorong itunya, tapi dia takut dengan T-Rex sama seperti Stegosaurus, dan juga dia bisa makannya itu. Saya akan sebutkan makanannya apa. Makanannya adalah rumput, dan juga dia ada, dan juga dia ada sesuatu di sininya, di dekat kepalanya ada kipas yang kayak kipas. Ini sesuatunya, tapi saya nggak tahu. Jadi juga ekornya kayak gini,
bisa. Dia jalannya saya belum tahu gimana kecepatannya. Juga selama nanti saya udah mempelajari kalau panjangnya semua dinosaurus saya belum tahu, tapi saya nggak tahu lagi kan udah ikut sama nanti saya. Juga saya nggak tahu lagi, dan juga di satunya ada tanduk kecil, mulutnya seperti ini. T-Rex adalah dinosaurus yang sangat besar. Dia lebih besar dari Spinosaurus, dan juga dia itu kakinya sangatlah kuat, bisa meruntuhkan, bisa jalan begini. Suaranya sangat kencang membuat semua dinosaurus ketakutan. Rar gitu. Dan juga tangannya kecil. Juga dia memiliki gigi sangat tajam. Dan juga dia bisa dan juga bentuknya besar. Tapi makanannya daging. Spinosaurus adalah dinosaurus yang makanannya daging ikan. Dan juga dia di sini ada kipas duri, dan juga kakinya seperti ini, tangannya seperti ini, juga tajam, makannya juga itu, makannya juga daging, tapi dagingnya daging ikan. Juga dia kakinya seperti ini, tangannya seperti ini, ekornya seperti ini, dan juga tubuh dia sedikit, dan juga dia lebih besar lagi dari T-Rex, dan juga mulut dia lebih kecil dari T-Rex. Kalau T-Rex mulutnya lebih besar, kalau Spinosaurus mulutnya lebih kecil lagi. Nah, Spinosaurus agak sedikit kecil mulutnya. Mencongnya ada hidung di dekat mencongnya. Juga kalau raptor yang ini makannya daging juga. Di sininya ada juga kecil, maksudnya di sini ada tanduk kecil, dan juga jalan dia juga cepat, dan juga tanduk dia warnanya kuning. Juga dia kakinya seperti ini, jalannya juga cepat, dan juga makannya daging. Giginya juga tajam, kakinya seperti ini, tangannya seperti ini. Juga dia punggungnya ada duri-duri kecil, sangat kecil. Sama tinggal kembali lagi di channel Aikal. Peserta yang terakhir untuk kelompok A kategori putra dalam rangka lomba bercerita virtual yaitu Ananda Rezvan dari kelompok A1. Nama aku Rezvan. Aku mau, tapi aku gede lautan ini. Ada teman-teman tuh. Aku mau nyampe teman-teman dulu. Assalamualaikum, ikan lumba-lumba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ikan tali. Assalamualaikum hiu. Assalamualaikum ikan pedang. Aku lihat. Tadi aku lihat ini, aku di atas lihat kapal. Masya, tadi aku belum. Sekarang tapi ombaknya gede-gede sekali ya. Iya, tapi aku lihat kapal loh di atas. Aku mau lihat dulu. Aku mau lihat ya. Oh iya, ada kapalnya. Ada siapa di sana? Nabi Yusuf. Yunus. Dilempar.
dimakan. Hari-hari ini ya nggak ada dia di perutku, tapi dia nggak ngeluh. Dia sering doa sama Allah. Satu hari perutku muntah. Yunus keluar dari perutku. Nabi Yunus dia ke perutku keluar. Alhamdulillah. Beliau selamat. Dah. Assalamualaikum. Selanjutnya yaitu peserta dari kelompok A untuk kategori putri. Yang pertama yaitu Ananda Alea dari kelompok A1. Guru, nama saya Alea. Saya mau cerita boneka kelinci. Telinganya putih dan pink. Samanya tangannya putih. Yang dipegang ada matanya warna hitam, lidahnya juga merah, sama badannya pink. Telinganya ada 2. Dia suka lari dan loncat. Makanya mata hidungnya warna pink, matanya hitam, matanya juga 2. Terus lututnya ada warnanya pink. Kepalanya warnanya pink. Kalungnya warnanya pinknya tua. Assalamualaikum guru. Dadah. Peserta selanjutnya yaitu Ananda Alesa dari kelompok A3. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat malam. Good night, selamat tidur. How are you? Apa kabar? I am fine, baik-baik saja. See you
izin. Oke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Peserta yang selanjutnya yaitu peserta nomor 3, yaitu Ananda Asfa dari kelompok A2. Assalamualaikum teman-teman. Saya Asfa mau cerita tentang kucing. Kucing Asfa namanya Kiki. Kiki warna abu-abu dengan hitam. Kalau lapar, Kalau Kiki lapar, Kiki bersekolah meong-meong. Suatu hari, Asfa kasih makan Kiki. Kiki suka sekali makan ikan. Kalau sudah kenyang, dia pasti tidur. Aku sayang sama Kiki. Sekian cerita dari Asfa. Assalamualaikum. Peserta yang selanjutnya, peserta yang keempat, yaitu atas nama Ananda Faliha dari kelompok A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fali. Saya mau cerita. Pada suatu hari ada seekor buah sapi. Dia berjalan-jalan sendiri. Ada temannya. Ada si Pinguin, ada si Paus. Dan mereka bilang, ayo ke rumah aku. Ayo. Dan dia nyampai, dan dia turun dan main di rumahnya dia. Dan dia main di luar. Dia ke belakang. Dia ke depan lagi. Dan dia masuk. Dan lagi ngapain? Lagi nonton TV. Boleh sini. Dadah, assalamualaikum. Peserta yang kelima, yaitu Ananda Riza dari kelompok A3. Aku punya kucing namanya Coko. Ini Cokonya. Matanya bulat dan buntutnya panjang. Aku selalu bermain sama Coko. Coko yang lucu, Coko yang melucu, imut, membebaskan, dan setiap pagi setiap hari aku selalu bermain dengan Coko. aku selalu main sama Coko. I love you, Coko. I love you, Coko. Tiap pagi aku membersihkan kandangnya karena aku cinta dengan Coko. aku cinta sama Coko. Coko belum bisa makan ikan. Coko belum bisa makan ikan. hanya bisa minum susu. Bisanya minum susu.
Umur Coko Umur Coko 1 bulan. 1 bulan. Udah. Udah. Oke. Peserta selanjutnya yaitu Ananda Savana dari kelompok A2. Halo teman-teman, nama saya Savana. Aku kelas A2. Aku mencerita burung aku. Burung aku warna-warni dan hidungnya warna kuning. Dan mamanya punya telur 3. Dan ibunya jagain telurnya biar enggak hilang. Dan langsung Makannya? langsung makan. Burungnya makan apa? Makan cacing sama jagung. Dan biasanya suka berdiri di pohon. Terus? Dan aku biasanya mandiin sama Om Kiki bantuin. Dan bersihin sarang burung juga. Anaknya langsung telurnya udah mau pecah sih, tapi ada anaknya. Anaknya ada berapa? Ada 3. Warnanya ada yang rainbow, ada yang pink, dan ada yang biru. Dan hidungnya warna kuning semua. Selanjutnya Ananda Syahla dari kelompok A2. Teman-teman, aku namanya Sarah. Dari Dari kelompok kelompok A? A berapa? Adu? Mau cerita apa? mau cerita meong. Cerita kucing. Meong. Ceritanya gimana? Meongnya suka cakar-cakar. Peserta selanjutnya Ananda Uin dari kelompok A2. Teman-teman, aku mau baca cerita kelinci dan kula-kula. Kula-kula dan kelinci melomba lari. Kelinci melari kencang sekali, tidur di bawah pohon, dan kula-kula masih berlari, lari, dan kula-kula udah mau ke garis finish. Tiba-tiba kelinci melihat kula-kula udah mau garis finish, menang. Tahu-tahu kelinci lari sekali, mau menang. Tiba-tiba kula-kula yang menang. Yeay, kula-kula menang, yeay. Assalamualaikum, bye. Peserta yang terakhir, peserta yang ke-9 atas nama Ananda Az-Zahra dari A1. Azahra akan cerita tentang laba-laba di gua sur. Nama aku Laba-laba. Aku memiliki 4 pasang kaki. Aku tak bersayap. Aku tak bersayap.
air dan melainkan. Itulah Al-Qasr. Wahai makhluk Allah, siapalah membuat kuah ini? Siapa itu? Aku adalah malaikat utusan Allah. Dikejar-kejar sama Nabi Muhammad, kaum kafir. Baiklah, aku penasaran. Sudah jadi. Bagus. Nabi ada di sini. Ada tempat tulis. Ada tempat. Itu ada tempat tangga. Di sini. Tidak mungkin Nabi ada di situ. Ada di sini. Iya. Ayo kita pergi. Ada lagi. Nabi hanya 3 hari di sini. Sama jalan Nabi, sama jalan Abu Bakar. Goodbye, selamat tinggal. Itulah cerita ajaran dari laba-laba. Gua Tun. Dadah. Sampai jumpa. Kita lanjutkan lomba bercerita virtual untuk peserta kelompok B kategori putra. Peserta yang pertama yaitu Ananda Alvito dari kelompok B1. Assalamualaikum Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafran Alvito Naban. Hari ini saya mau cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari lahir bayi kecil yang bernama Nabi Muhammad SAW. Dan pas Nabi Muhammad lahir, ayahnya udah tidak ada. Habis itu dirawat sama ibunya. Tidak lama ibunya sakit dan meninggal. Dan dirawat sama kakeknya. Dan tidak lama kemudian kakeknya telah meninggal. Dan Nabi Muhammad dirawat sama pamannya. Assalamualaikum guru dan teman-teman. Dadah. Peserta selanjutnya Ananda Renaldi dari kelompok B1. Renaldi Prayoga Citra Jaya. Aku sekolah di TK B1. Aku akan bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad dilahirkan pada zaman jahiliyah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, ibunya Siti Aminah. Ibu yang menyusui Nabi Muhammad Halimah. Muhammad artinya terpuji. Nabi Muhammad terlahir sebagai yatim. Ketika Nabi Muhammad masih berusia 4 tahun, beliau dibawa oleh seseorang yang tidak
Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membelah dadanya, mengambil hatinya, mensucikannya, dan memulihkannya kembali agar Muhammad bersih dari kecenderungan setan. Cukup sekian ya cerita dari Renal. Assalamualaikum. Selanjutnya, Ananda Dimas dari kelompok B3. Assalamualaikum. Ismi Dimas Andi Yusuf. Jalastu fi fasri B3. Uridu an uhkiya an kisatin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isma'u Jaidan. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah pada zaman jahiliyah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Nama Muhammad dari kakeknya berarti yang terpuji. Kelahiran Nabi Muhammad memberikan kebahagiaan seluruh keluarga dan suku Quraisy. Selama 2 tahun disusui oleh Ibu Halimah. Umur 4 tahun Muhammad mengalami peristiwa pencucian hati oleh malaikat Jibril. Umur 6 tahun ibunya pun meninggal dunia karena sakit. Kemudian Muhammad diasuh oleh kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Demikian kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meniru sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang selanjutnya yaitu adalah Ananda Fatih dari kelompok B3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berguru dengan teman-teman, aku akan menceritakan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nama ibunya Siti Aminah, nama bapaknya Abdullah, dan nama kakek dan nama Abdul Muthalib. Nama pamannya Abu Thalib, dan dia dilahirinnya di zaman jahiliyah, dan pamannya senang banget dan dibawa ke Ka'bah, dan itu kalau dia udah besar jadi nabi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pop. Peserta selanjutnya yaitu masih dari B3 yaitu Ananda Gufron. Assalamualaikum teman-teman dan ibu guru. Aku namanya Muhammad Lailul Gufron, dipanggilnya Gufron. Aku mau cerita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh lahirnya hari Senin
tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa tak disebutan tahun gajah? Karena ada pasukan gajah yang mau hancuran Ka'bah. Tapi dijajah karena Allah tuh bantuin kita bawa burung-burung ababil. Burung ababil itu itunya bawa batu api-api neraka. Dan pas itu dilemparkan deh. Pas itu mati itunya pasukan gajahnya. Pas itu selamat di Ka'bahnya. Pas itu ada yang nyanyiin, itu kakek-kakek itunya ibunya punya anak. Pas itu aku berikan nama Muhammad. Pas itu ayahnya meninggal deh, ayah Muhammadnya. Itunya dirawat sama oleh ibunya. Ibunya nama Ibu Aminah. Ibu Aminahnya meninggal, ada itunya. Pas itunya dirawat sama kakeknya. Kakeknya nama Abu Thalib. Itunya kakeknya namanya Abu Thalib. Abdul Muthalib. Dirawat sama kakeknya. Kakeknya itunya meninggal juga. Dirawat sama oleh pamannya namanya Abu Thalib. Itu diajarkan berdagang, diajarkan kasih makanan kambing, dikasih makanan apa saja itunya, beliin mainan semuanya, diajarkan main. Sudah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya masih untuk kategori putra kelompok B, yaitu Ananda Keke dari kelompok B2. Halo teman-teman, assalamualaikum. Aku kelas B2. Aku ingin bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah. Ayahandanya bernama Abdullah. Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kelahiran Nabi Muhammad dikisahkan mengeluarkan cahaya dan berhala tuh. Dan pada saat itu Raja Abraha menyerang kota Mekah. Kemudian Peserta selanjutnya yaitu Ananda Daru dari kelompok B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daru akan menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahirnya di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ibunya namanya Siti Aminah, bapaknya Abdullah. Dan Nabi Muhammad
dilahir yatim. Sudah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita saksikan lagi peserta yang terakhir untuk kategori putra kelompok B, yaitu Ananda Syamil dari kelompok B3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamil. Mau nggak cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nih, Nabi Muhammad lahir di zaman jahiliyah, di tahun gajah. Abis itu namanya Muhammad, ayahnya Abdullah. Abis itu ibunya namanya Siti Aminah. Kalau nama kakeknya Abdul Muthalib. Abis itu nama mamanya Abu Thalib. Nah, terus Nabi Muhammad itu diculik kemana? Siapa yang culik? Namanya Diculik sama siapa? malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril disuruh sama Allah Untuk apa? untuk menguji hati Muhammad, Agar apa? agar Muhammad baik hati. Abis itu ibunya meninggal, kakeknya juga meninggal. Abis itu Nabi Muhammad tinggal sama siapa? tinggal sama pamannya. Oh gitu. Kalau ayahnya meninggal waktu Nabi Muhammad masih di apa? Masih dipeluk. Ayahnya jadi prajurit. Oke, ya udah ya. Assalamualaikum. Semuanya udah mati prajurit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan peserta yang selanjutnya, yaitu dari kelompok B untuk kategori putri. Yang pertama yaitu Ananda Ara dari kelompok B1. Assalamualaikum. Nama saya Ala, kelas B1, TK Al-Azhar. Ala mau cerita kelahiran Nabi Muhammad. Pada suatu hari, pada zaman jahiliyah, lahirlah Nabi Muhammad di kota Mekah. Ayahnya sudah meninggal. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakaknya bernama Abdul Muthalib. Kakeknya senang sekali Nabi Muhammad lagi. Diberi nama Muhammad, artinya yang terpuji. Ibu susunya bernama Halimah. 4 tahun Nabi disucikan malaikat Jibril. 6 tahun ibunya meninggal. 8 tahun kakaknya meninggal. Lalu Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Terima kasih. Peserta selanjutnya yaitu Ananda Kalista dari kelompok B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Guru dan teman-teman. Nama saya Kalista. Kalista mau ceritakan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, nama ayahnya Abdullah, bundanya Siti Aminah. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Nah, pada saat usia 4 tahun
Malaikat Jibril datang untuk mencuci hatinya. Nah, terus dikembalikan lagi ke tempat semula. Dan pada saat usia 6 tahun, bundanya meninggal dunia dan diurusin kakeknya. Kakeknya juga meninggal dunia pada saat usia 8 tahun dan diurusin pamannya. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang selanjutnya, Ananda Via dari kelompok B2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivia Fatina Mulia. Saya mau cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad disusuin oleh Halimah selama 2 tahun. Udah 6 tahun ibunya meninggal dunia. Muhammad jadi yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu Ananda Inaya dari kelompok B2. Assalamualaikum. Sekarang Inaya mau bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad alaihi salam. Kita langsung aja videonya. Pada suatu kala pada zaman jahiliyah, ada anak yang dilahirkan yang mulia bernama Muhammad. Dia dikasih nama oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Lalu dia itu kelahirannya itu dia yatim. Abdul Muthalib yang kakeknya itu mencari ibu susuan yang bernama Halimah. Lalu saat Muhammad berumur 4 tahun, terjadilah, kata teman-temannya, Muhammad Bu, kata ibu susuannya, kenapa Muhammad dibawa orang? Di mana? Terusnya dicari sama ibu susuan. Lalu terusnya Muhammad menceritakan bahwa ada orang yang menculiknya dan mencuci hatinya dan mengembalikan lagi ke tempat semula. Lalu yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan oleh Allah untuk mencuci hati Rasulullah hingga bersih dari kekotoran setan. Lalu kata ibu susu Muhammad, dia berpikir ini bukan anak biasa. Terusnya dia mengembalikannya ke tempatnya semula. Dia mengembalikan ke ibunya, namanya Siti Aminah. Lalu Muhammad diajak oleh ibunya ke tempat ayahnya. Pas perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit parah sekali.
dan akhirnya meninggal. Dan dia dirawat oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Tidak berlangsung lama, Abdul Muthalib juga meninggal. Terus dia dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang kelima yaitu Ananda Keisha dari kelompok B3. Hari ini Keisha mau menceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Ketika Raja Abraham menyerang Ka'bah. Nabi Muhammad Putranya Siti Aminah. Ayahnya Abdullah. Kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib. Terus siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Siapa? Siti Halimah. Halimatus Sya'diyah, ya. Siti Halimatus Sya'diyah. Berapa tahun disusui oleh ibu susunya Nabi Muhammad? Berapa tahun? 4 tahun. Kalau ibundanya meninggal pada umur berapa? Umur 9 tahun. 6 tahun. Kalau kakeknya meninggal pada umur? Pada umur 8 tahun. Iya. Assalamualaikum. Peserta selanjutnya atas nama Ananda Safia dari kelompok B3. Adalah jantung kota Mekah. Namun sayang, Ka'bah itu diselewengkan fungsinya. Namun yang punya bayi perempuan sangat menakutkan. Pada masa jahiliyah, Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Namun ada segerombolan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. 2 tahun lamanya Nabi Muhammad disusui oleh seorang ibu yang bernama Halimah. Ketika Nabi Muhammad umur 4 tahun, dibawa oleh seseorang. Namun seseorang itu menyuci hati Nabi Muhammad. Ibu Halimah sangat khawatir dan dikembalikan oleh Ibu Aminah. Ketika umur 6 tahun, Nabi Muhammad dibawa ibunya ke makam ayahnya Abdullah. Ketika di perjalanan, ibunya sakit, meninggal di Abwa. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal ketika
usia 8 tahun dan diasuh oleh pamannya. Pamannya bernama Abu Thalib. Baiklah peserta selanjutnya yaitu Ananda Sanum dari kelompok B1. Assalamualaikum Ibu Guru, nama saya Elmira Nur Sanum dari B1. Sanum mau cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nama ibunya Aminah, nama ayahnya Abdullah, tapi ayahnya sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad lahir sebagai anak yatim. Lalu Nabi Muhammad disusui oleh Halimah sampai umur 2 tahun. Pas umur 5 tahun ibunya meninggal. Lalu diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pas umur 8 tahun kakeknya meninggal. Lalu diasuh oleh pamannya namanya Abu Thalib. Sekian cerita dari Sanum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang ke-8 ini merupakan peserta terakhir untuk kategori putri kelompok B lomba bercerita virtual, yaitu Ananda Kalila dari kelompok B3. Assalamualaikum teman-teman sama Bu Guru. Kalila mau tentang Nabi Muhammad. Muhammad lahir dari kota Mekah di tahun gajah. Tanggalnya 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad gak punya ayah. Ayahnya meninggal, namanya Abdullah. Ibunya namanya Siti Aminah. Semuanya suka Nabi Muhammad. Terpuji. Diberi nama kakaknya, Tuin sama Halimahnya. Nabi Muhammad dikasih susunya sama ibunya. Nama ibunya Halimah. Selama mendapat berkah dari Allah. Muhammad pada usia berapa ini? 4 tahun. Muhammad diculik orang, ibunya khawatir. Kemudian Halimah nyari Muhammad. Terus ketemu Muhammad kecil lagi duduk. Yang jadi Muhammad bercerita ada yang belah tubuhnya, ambil hatinya, terus dimasukin lagi. Orang itu
Adalah malaikat Jibril. Muhammad dicuci hatinya agar terhindar dari gangguan setan. Akhirnya Muhammad dikembalikan oleh ibunya. Muhammad kecil pada usia berapa, Dek? 6 tahun. Diajak ibunya ke makan ayahnya. Tapi pulang dari sana ibunya meninggal. Ibu Aminah meninggal di kota Abwah. Muhammad kecil nggak punya ayah ibu sama ayahnya. Setelah ibunya meninggal, Muhammad dirawat kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. 8 tahun kakeknya meninggal. Terus Muhammad dirawat pamannya, namanya Abdul Thalib. Udah dulu ya Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dadah.